Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih di tema kita pagi hari ini di Islami Twindah tentang PPKM. Pengendalian perasaan ketika marah. Oh, Masya Allah. Dan sekarang kita mau coba lanjut lagi ya. Kita akan mendengarkan tausiah praktek dari guru kita Habib Usman ya. Tentang doa nih. Doa apa yang harus kita ucapkan saat kita ingin marah nih. Supaya marahnya, emosinya ini bisa teredam ya. Kalau tadi kan lagi berdiri, duduk tidur. Kalau misalnya masih gak bisa juga sholat sunnah. Nah doanya apa nih? Mohon izin penjelasannya. Tafadhol guruku. Afwan Bang Fadli, Afwan Ustadz Blangkon Loreng. Siap. Afwan Ustadz Syam. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasa marah yang berlebihan bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Contoh, misalkan ada orang emosional, tiba-tiba tangannya melayang, buak, dia mukul. Fatal, dilaporin pidana. Inilah yang harus dijaga dan diperhatikan. Merugikan dirinya dan juga bisa merugikan orang lain. Atau merugikan keluarganya. Atau merugikan daripada anak dan istrinya. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah manusia yang bisa menahan emosionalnya. Ketika kita mengetahui bahwasanya innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nih setan nih. Ini setan yang mengganggu, yang masuk, yang Ustadz Blangkon Loreng bilang tuh. Jelas bahwasanya setan itu merusak diri kita untuk menjadikan kita emosional, akhirnya menimbulkan hal yang fatal. Jadinya apa? Jadinya berbahaya untuk diri kita. Kalau kita bisa menahan emosional, berarti kita bisa melawan setan. Kalau kita bisa menahan emosi kita, setan kalah. Kalau kita tidak bisa menahan emosional kita, setan yang menang. Pilih, ente yang menang atau setan yang menang. Kalau ente yang menang, ente bisa jaga diri ente. Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah manusia yang bisa menjaga dirinya dan juga emosionalnya diredam. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bisa menahan emosional. Ketika hati sedang bergejolak, hati gelisah, hati emosionalnya berlebihan, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk menenangkan dirinya, menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya, sehingga apa? Sehingga hatinya lebih tenang, lebih lembut. Yang tadi Ustaz Sam bilang juga tuh, tatmainul qulubuhum ala bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid la ilaha illallah buat menenangkan hatinya. Nomor satu itu. Gunakan kalimat la ilaha illallah sebagai benteng jiwa dan dirinya untuk menenangkan jiwa dan dirinya. Dan juga ada doa. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Dhanbi. Dhanbi. Wadhib. Ghaiza. Qalbi. Wa ajirni. Minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli. Allahumma ghafirli. Dhanbi. Wadhib. Ghaiza. Qalbi. Wa ajirni. Minasyaitan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli dhanbi. Allahumma ghafirli dhanbi. Wadhib. Ghaiza. Qalbi. Wa ajirni. Minasyaitan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Artinya, ya Allah, Allahumma ghafirli dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hilangkanlah kemarahan yang ada di hatiku. Hilang nih kemarahan yang hati kita yang sumpek, kesel, gelisah, kesel, amarah, emosional. Minta dihilangkan kemarahan yang ada dalam hatinya. Dan juga, ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan aku dari kejahatan syaitan. Wa ajirni minasyaitan. Karena setan yang mengganggu, sehingga apa? Dipanas-panasin, dikomporin. Tadi itu, setan itu kan dari api. Mesti disiram pakai air. Siram pakai air. Caranya wudhu. Bukan orang yang disiram pakai air, wudu. Ngamuk orangnya. Orangnya bisa jadi setan. Akhirnya astagfirullah, na'udzubillah. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Habib ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita pernah mendengar juga salah satunya dari hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW ini bersabda, laisa syadid bisyurrati innama syadidul lazi yamilnukum yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya orang kuat ini katanya bukanlah orang yang jago bergulat. Akan tetapi orang kuat ini adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Nah pertanyaannya, nah ini Masya Allah ya. Orang kuat ini yang bisa menahan dirinya pada saat marah. Bukan yang jago bergulat.
Ini kita agak sedikit bingung nih. Orang yang sangat kuat ini melebihi orang terkuat di muka bumi ini. Mengapa mengatakan sesuatu yang luar biasa bahwa orang yang kuat itu bukan yang jago bergulat, tapi yang bisa menahan atau meredam marahnya. Masya Allah. Apa nih makna sebenarnya dari kata-kata ini dari Rasulullah SAW? Tafadhal guruku Ustadz Syam. Habib Utsman, Siap, BBL, Fadl, Ustadz Koloreng, siap. Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang terkuat bukanlah mereka yang jago atau hebat mengalahkan musuhnya. Ya, laisa syadid, bukanlah seorang yang sangat kuat, orang yang mampu untuk bergulat atau mengalahkan musuhnya, membanting musuhnya. Tapi yang paling kuat adalah mereka yang mampu untuk mengalahkan emosinya atau mengalahkan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Subhanallah. Maknanya selaras dengan satu riwayat juga bahwasanya ketika para sahabat pulang dari peperangan yang luar biasa, maka mereka mengatakan bahwasanya kita sudah menang. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dalam riwayat ini barulah peperangan kecil. Sesungguhnya pertempuran nih, ada ya pertempuran yang lebih hebat daripada ini. Atau peperangan yang lebih besar daripada ini. Maka peperangan apa itu? Peperangan melawan hawa nafsu. Maka subhanallah selaras dengan makna yang dikatakan bukanlah orang kuat yang mampu untuk melawan lawannya, mengalahkan lawannya. Tapi mereka adalah yang kuat, adalah yang mampu untuk melawan emosinya, mengendalikan amarahnya. Berarti musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Itu yang pertama, musuh kita ternyata adalah diri kita sendiri. Yang kedua, kekuatan itu diukur oleh siapa? Kekuatan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di mata manusia, orang yang jago bergulat, orang yang mampu mengalahkan lawannya adalah orang yang kuat. Tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya. Contoh seperti ini, orang yang puasa. Orang yang lagi puasa, mungkin ada yang mengatakan puasa itu susah bagi semua orang. Tapi ternyata puasa itu lebih susah bagi orang yang kuat makan. Puasa itu lebih susah bagi orang yang punya duit. Kenapa? Karena dia mampu beli makanan tapi dilarang pada saat puasa. Puasa itu susah bagi semua orang. Tidak juga. Puasa itu susah bagi orang yang mungkin lebih banyak uangnya untuk beli makanan enak. Kalau orang yang terbiasa kelaparan, puasa mah biasa aja. Tapi orang yang tidak terbiasa kelaparan, maka sangat sulit untuk puasa. Berarti orang terkuat itu adalah orang yang mengalahkan dirinya sendiri atau mengalahkan amarahnya. Itu maknanya. Subhanallah. Kemudian banyak lagi contoh-contohnya. Ada orang misalnya punya duit, dia punya duit banyak. Lebih berat mana misal orang yang tidak punya duit atau orang yang punya duit? Lebih berat orang yang punya. Kenapa? Karena pada saat itu adalah mereka harus mengendalikannya. Apakah uang ini harus saya keluarkan zakatnya? Atau uang ini saya pakai semuanya? Ketika kita melihat yang halal dan haram, mungkin ada orang yang akan mengambil yang haram. Berarti musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ketika orang berpuasa, ketika seseorang beribadah, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, kata Allah, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Halangan ketika beribadah haji bukan karena capeknya, bukan karena susahnya, bukan karena duitnya, tapi ya banyak yang menggagalkan menjadi haji mabrur. Kenapa? Karena melaksanakan rafath, fusuk, jidal, melaksanakan yang namanya perkataan yang buruk, mencaci maki, menghina, melaksanakan yang namanya fitnah, melaksanakan keburukan-keburukan. Berarti lawan daripada ibadah haji bukan capeknya, bukan biayanya, tapi dari dirinya sendiri yang bisa membatalkan ibadahnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi memang lebih sulit mengendalikan yang namanya Diri emosi sendiri. kita, diri sendiri Iya. ini ya. Lawan Berupa- dari luar mah insya Allah bisa dikalahkan ya. Betul. Tapi Masya ada Allah. lawan dari diri sendiri yang sulit. Mas Masya Fadli. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam sudah Sama-sama. diingatkan nih. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Ya saya akan mengajak lagi untuk melihat lagi sebuah video tayangan tentang ibu-ibu yang viral. Viral kenapa? Karena marah menggunakan bahasa Inggris. Ini dia tayangannya nih. Come on, one picture every day, no problem. Until 1 million picture, no problem. Tak terima ditertibkan dalam razia prokes COVID-19, seorang ibu marah-marah menggunakan bahasa Inggris. Videonya viral di media sosial. Insiden ini terjadi di kawasan wisata Mandalika, Lombok Tengah, NTB Sabtu lalu. Sementara pengunjung yang lain bubar dan berpencar setelah mendapat imbauan dari petugas. Iya, ini mungkin salah satu yang apa ya, yang nggak bikin sakit hati orang.
Kalau orangnya nggak ngerti yang dimarahin. Iya kan? Kenapa pakai sih ini? bahasa Inggris. Dikira lagi doa kan? Aduh ya Allah ya Rabbi. Tapi gini, kita bicara masalah dari tadi nih bicara masalah ya, memarah yang jelek terus ya, yang buruk terus. Tapi tadi kan di awal sudah disebutkan bahwa ada marah yang diperbolehkan. Nah sekarang penjelasannya mungkin bisa dijelaskan oleh guru kita Ustadz Blangkon Loreng tentang marah yang seperti apa sih yang diperbolehkan oleh agama ini. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol siap. guruku. Terima kasih Bang Fadli, Habib Usman, Tafadhol, Ustadz Ustadz. Syam dan guru-guru yang lain. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah bahwa manusia punya rasa marah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnatullah. Tetapi pertanyaannya, sampai di mana kemarahan itu boleh? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dipenjelasakan ada tingkatan-tingkatan marah. Yang pertama ada disebut dengan tafrid. Tafrid itu tiang sing boten gadah rasa marah sama sekali. Orang yang tidak mempunyai rasa marah walaupun di situ, mohon maaf, ngapunten ini, seumpama, mohon maaf ini, keluarganya dizolimi, istrinya digoda orang, dia tidak marah sama sekali. Nah, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ini artinya orang yang gos, belawur tinggal, tidak punya rasa sesuatu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten angsal ngoten niku. Artinya orang yang acuh tak acuh, wis karep pula wis. Los saya wis. Nah, ini mboten angsal. Yang kedua, Ibu Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ifrat. Ifrat itu adalah orang yang marah tapi marahnya berlebih-lebihan. Dia tidak mampu mengendalikan diri. Oh, pokoknya marah ya sampai ngerusak, sampai menghancurkan, sampai kalau bahasa kita itu keluar berbagai macam kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang. Bukan cuman kalimat di kebun binatang, tapi ngantos sampai secara fisikly. Tangane maju, sikile maju. Sikile kakinya Ya, maju kakinya. nendang maksudnya. Iya, maksudnya. Iya. Des. Ya berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah i'tidal. Apa itu? Seseorang marah tapi terkontrol, ngapunten. Saumpami anak kita digoda orang yang bukan muhrimnya sehingga menimbulkan mudarat. Ya wajiblah bapaknya datang, anakku jadi digoda-goda rek. Lah kah. Harus marah. Oh iya dong. Iso-iso tak tembak kowe lah. Astagfirullah, nauzubillah. Aduh, Itu cuman gertakan saja, tapi bisa mengontrol. Bisa mengontrol yang tidak menimbulkan kemudharatan. Olehnya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tingkatan manusia. Manusia itu tentang marah dan sabar ada begini. Ada kalanya yang pertama, orang itu gampang marah tapi gampang nyepuro. Ada itu yang pertama, mudah marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua, mudah marah, sulit memaafkan. Ada juga itu. Ada juga. Jadi, gampang marahnya tapi sampai seumur hidup kamu ndak akan saya maafkan. Yang ketiga, ada orang yang sulit marah, sulit memaafkan. Ada itu. Ada juga. Jadi walaupun dia apa-apain, enggak marah. Tapi seketika dia marah, sampai kapanpun dia tidak akan memaafkan. Yang terakhir, itu adalah ada orang yang sulit marah, mudah memaafkan. Ini yang bagus itu. Oh, ditendang, enggak apa-apa. Ketika dia marah, besok sudah lupa, sudah lupain, sudah memaafkan lagi. Itu yang Masya terbagus. Lah olehnya itu, ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marah harus kita manage dengan baik. Kenapa? Karena kalau tidak punya marah, itu namanya wong sing boten gadai tanggung jawab. Nauzubillah. Jadi bicara masalah tentang marah ini, setiap orang ini memang harus mempunyai. Harus. Tapi yang terbaik adalah jarang marah atau tidak gampang marah dan mudah memaafkan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Blangkon Loreng. Nah sekarang kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Nah kalau misal seandainya nih ya, pertanyaannya kita ini udah terlanjur marah dan emosi. Bahkan berlebihan dan sampai merugikan orang lain atau orang sekitar kita. Nah bagaimana caranya atau mungkin amalannya yang bisa menggugurkan dosa marah dan emosi tersebut
apalagi sampai menyakiti orang sekitar. Nah ini mungkin langsung kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam kembali nih. Tafadhol guruku Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Utsman, Tafadhol, UBL, Ustaz. Ustaz Blangkon Loreng, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Sambungan ayat yang di awal tadi kami sampaikan bahwa sebahagian daripada akhlak orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu al-kadhiminal ghaidh, menahan amarahnya agar mencapai jannah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sambungan ayatnya Allah katakan, dan ketika mereka melakukan kesalahan au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Nah, di sini masuklah bagaimana amalannya kalau udah terlanjur marah, karena marah itu termasuk daripada menzalimi diri sendiri. Amalan pertama yakni ketika orang sudah menyesal tapi udah terlanjur marah, menyesal dia. Berarti saya menzalimi diri saya sendiri. Makanya orang berdosa itu bukan berarti berdosa kepada orang lain saja, tapi dia melakukan kesalahan untuk dirinya sendiri. Maka kata Al-Qur'an, dzakarullah, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Nabi Dhunnun, Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia marah, ya, emosi, baper terhadap yang namanya umatnya sendiri, dia bilang, "Nih umat kok berhari-hari dinasehatin gak ada yang berubah. Ya udahlah, mungkin bukan takdirku nasehatin orang di sini. Saya mau pindah ke kampung yang lain, ke negeri yang lain." Nabi belum minta izin sama Allah, dia sudah pindah, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala sampai dia berada dalam wanada fil dhulumat, dalam ikan. Ada yang mengatakan daripada riwayat ikan yang memakan Nabi Yunus dimakan lagi sama ikan paus. Jadi dalam kegelapan berdouble-double, maka wanada fil dhulumat. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia sadar bahwa saya zalim kepada diriku sendiri karena saya marah, saya baper, saya emosi, maka zikirnya, amalannya memperbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, kata Al-Qur'an, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yang pertama berzikir, yang kedua fastaghfaru lidzunubihim, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya bagaimana? Boleh astaghfirullahaladzim setiap hari 100 kali. Boleh astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh juga. Boleh lagi ditambah lagi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau lebih lengkap lagi pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka berzikir kepada Allah dengan amalan-amalannya. Amalannya adalah berzikir. Yang kedua, menutupnya dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kata Al-Qur'an, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka akan mendapatkan surga bagi mereka yang menyesali perbuatannya sendiri. Allah Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya jadi kalau misalnya kita bikin salah ya kita minta maaf Iya ya. dong. Bukan cuma sama orang lain juga, ternyata sama diri sendiri, Sama diri juga kita harus sendiri, minta maaf juga. benar. Masya Allah, luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media kita dengan di segmen Tanya Dong Ustadz ya. Dan juga nanti kita insya Allah akan berdoa bersama guru kita Ustadz Syam ya. Insya Allah mudah-mudahan ya semua jamaah yang ada di rumah, kalau doanya kita sama-sama insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islami Twindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.